akan mengupgrade kita makin naik. Ya, bukan lagi urusannya sila, tapi urusannya batin. Dan kita lahir kembali, ini juga tidak lepas dari pikiran kita. Makanya ibu bapak sekalian, kalau ada waktu, ada kesempatan, ya meditasi. Ya, meditasi. Saya tidak promosi loh ya. Saya tidak promosi. Kalau Anda tidak punya teman, Anda boleh gabung dengan saya. Sabtu minggu pertama. Para bapak, ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pagi hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini ibu bapak bisa kembali menyisihkan sebagian waktunya, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, memperbarui sila, dan juga di kesempatan pagi hari ini juga kembali memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, tentu apa yang hari ini dilakukan adalah hal yang baik. Karena dengan datang mengikuti puja bakti adalah upaya untuk merawat keyakinan. Karena Dhamma ajaran Sang Buddha ini diajarkan oleh Sang Buddha untuk membantu kita agar kita bisa menuntun diri kita ke arah yang lebih baik. Terkhusus kita sebagai perumah tangga seperti halnya ibu bapak sekalian, tentu merawat keyakinan adalah hal yang patut untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena ibu bapak tinggal di dalam masyarakat yang beraneka ragam. Kalau ibu bapak sudah mulai jarang ke wihara, kalau sudah mulai jarang mendengarkan Dhamma, maka keyakinan kepada ajaran Sang Buddha pun juga lambat laun bisa memudar. Karena Dhamma ini harus diulang-ulang. Pengertian-pengertian benar harus diulang-ulang. Kenapa? Karena kita ini punya satu, entah itu kelebihan, ataukah entah itu kekurangan. Apa yang dipelajari, kalau tidak dipraktekkan, maka gampang sekali dilupakan. Betul kan ya? Apa yang dipelajari, apa yang dikuasai, kalau tidak dipraktekkan, ini akan lebih mudah terlupakan. Dhamma-dhamma ajaran Sang Buddha yang ibu bapak telah ketahui, berapa lama mampu bertahan dalam ingatan Anda? Kalau tidak dipraktekkan. Pancasila Buddhis, kita sudah sering mendengar di wihara. Tapi kalau dalam keseharian tidak dipraktekkan, Pancasila Buddhis juga lupa juga. Sampai-sampai ada yang membetulkan, Bante, kalau sila kelima, apa sila kelima? Menahan diri untuk tidak minum minuman keras. Kalau sedikit, kan tidak bikin mabuk kan Bante? Kan tidak apa-apa kan ya Bante ya? Nah, ini dampak. Kalau
Mempraktekkan sesuatu, ya pengertiannya sudah mulai memudar. Pengertian memudar bisa mendorong, ndak apa-apalah, wong sedikit ndak mabuk. Saya bilang, manusia punya kecenderungan sedikit ndak mabuk dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan lagi ndak mabuk, naikkan lagi. Nah, ibu bapak sekalian, penting bagi ibu bapak sekalian, dan ini menjadi keberuntungan. Kenapa? Kalau dalam hidup ini kita bertemu dengan Dhamma, dalam hidup ini kita tidak menjadi lengah. Karena kelengahan itu akan membawa pada kemunduran. Siapa yang lengah, orang itu akan kalah. Siapa yang menjadi pemenang, ialah yang waspada. Dhamma ajaran Sang Buddha diajarkan kepada kita supaya kita menjadi ingat kembali. Karena dalam hidup kita ini banyak pilihan. Hidup yang kita jalani ini banyak pilihan. Dalam Dhamma, perjalanan hidup seseorang itu dikelompokkan menjadi 4. Ada yang dari gelap menuju gelap. Ada yang dari gelap menuju terang. Ada yang dari terang menuju gelap. Ada yang dari terang menuju semakin lebih terang. Semua ini adalah pilihan. Semua ini adalah pilihan. Anda mau pilih yang mana? Apakah dari gelap menuju gelap? Ataukah dari terang menuju gelap? Ataukah yang sisi yang baik? Dari gelap menuju terang? Atau dari terang semakin lebih terang? Kenapa seseorang itu bisa dari gelap menuju gelap? Karena tidak bertemu dengan Dhamma. Ibu bapak tidak teringat tentang pentingnya kebaikan. Dan seolah-olah tidak yakin tentang karma dan punarbawa. Kita ini masih lahir kembali loh. Apa yang kita lakukan sekarang, ini menjadi sebuah janaka. Janaka itu bibit. Apa yang kita lakukan ini menjadi bibit. Dan kita sebelum menjadi seorang arahat, kita masih lahir kembali. Jangan sampai kita yang sekarang bertemu dengan Dhamma, jalannya menuju jalan yang gelap. Ini perlu diingatkan. Kenapa? Karena ibu bapak dalam kehidupan keseharian ini, jalan menuju jalan yang terang, sama jalan menuju jalan yang gelap, promosinya lebih kenceng jalan menuju ke gelap atau ke terang? Promo meditasi menarik enggak? Promo meditasi enggak menarik. Promo latihan baca parita menarik enggak? Enggak menarik. Ya. Promo Dhamma Duta, pokok-pokok dasar kelas Dhamma, menarik enggak? Menarik enggak? Memang dari dulu jalan terang itu kayaknya kurang menarik ya. Tapi ibu bapak jangan sampai lengah. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita ini promosi yang mengarahkan kita pada hal yang terang ini sangat sedikit sekali. Bahkan kesannya ya kurang menarik. Tetapi ibu bapak sekalian, Dhamma diajarkan kepada kita supaya kita ini tidak lengah. Jangan sampai kita lengah. Karena dalam hidup kita ini ada 4 tadi jalan. Ada yang dari gelap menuju gelap. Ada yang dari gelap menuju terang. Ada yang dari terang menuju gelap. Dan ada yang dari terang semakin lebih terang. Kenapa seseorang itu makin hari bisa makin terang, makin lebih baik? Ya karena dia ingat Dhamma. Dhamma itu adalah ajaran Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini sebagai petunjuk. Karena hidup ini pilihan, petunjuk, apa yang akan kita pilih? Karena kita ini masih lahir kembali. Ya, kalau saya ceramah kepada perumah tangga, temanya ya tidak jauh-jauh dari sini. Kenapa? Karena kita masih lahir kembali.
Dan ketika kita lahir kembali, ibu bapak sebagai perumah tangga, pastilah umumnya ingin mengharapkan lahir di alam bahagia. Lahir di alam bahagia. Di dalam keyakinan agama Buddha, lahir di alam bahagia ini juga bukan kebetulan. Anda lahir di alam bahagia bukan kebetulan. Dan kalau sekarang menderita, itu juga bukan kebetulan. Sekarang Anda lebih bahagia atau menderita? Dalam kesehariannya, lebih banyak bahagia atau menderita? Oh bagus. Nah, lebih banyak bahagia, oh bagus. Berarti gambaran masa lalunya, Anda sudah banyak berbuat baik. Kalau seandainya yang sekarang mungkin ada kesulitan, bukan waktunya menyalahkan. Tapi sekarang lahir sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki diri. Jadi lahir jadi manusia ini keberuntungan. Makanya kita jangan sampai lengah. Yang jadi manusia jangan sampai kita berhenti mengejar yang namanya kebahagiaan yang bersifat samisa. Kalau kita tidak belajar dhamma, ibu bapak, kita hanya berpikir lahir jadi manusia itu hanya untuk menikmati 5 tali kesenangan. Jangan sampai kita hanya berhenti di situ. Dan jangan sampai Anda menjadi lengah gara-gara ibu bapak terbuai oleh 5 tali kesenangan. Apalagi kalau tidak bertemu dengan dhamma. Mengorbankan apapun, bahkan keburukan akan dilakukan demi mendapatkan 5 tali kesenangan. 5 tali kesenangan itu apa? 5 kebahagiaan yang muncul dari 5 pintu indria. Dan ini seringkali orang kejar di mana-mana. Dan seringkali ini juga membuat stres orang hidup di dunia. Kenapa Bu menderita? Itu loh Bante, bapaknya itu loh keras kepala sekali. Kerasnya di mana? Mosok temennya udah beli tas, mosok saya tidak dibelikan Bante. Bahagia atau menderita ibu kalau tidak punya tas? Ah Bante, biasa Bante. Ya nanti diem-diem kredit aja. Kadang-kadang orang dibuat menderita oleh apa? 5 tali kesenangan. Anda tidak bisa menuruti kesenangan mata Anda menderita. Anda tidak bisa menuruti kesenangan telinga Anda menderita. Anda tidak bisa menuruti aroma yang menyenangkan, Anda dibuat menderita. Anda tidak bisa menuruti apa yang Anda rasakan lewat lidah, Anda dibuat menderita. Termasuk juga, Anda tidak mendapatkan sentuhan jasmani yang menyenangkan, Anda juga dibuat menderita. Sang Buddha mengajarkan dhamma supaya kita semakin luas pandangannya. Sebagai manusia, kita hidup bukan hanya mengejar 5 tali kesenangan. Tapi kan bahagia Bante. Kalau 5 tali kesenangan ini dipenuhi kan bahagia Bante. Betul. Tapi umurnya pendek. Umurnya pendek maksudnya apa? Jangka tahannya cuma sebentar. Bante bisa ngomong gitu, memang Bante sudah buktikan. Sudah. Dari mana Bante tahu? Oh, setiap kali di wihara, ini promosi supaya Anda tertarik jadi biku. Oh, kalau di wihara itu, bikunya 1, menunya 2 meja. Biku 1, menunya 2 meja. Dan itu macam-macam. Kalau ditanya, Bante bahagia enggak?
5 tali kesenangan karena jarang-jarang Anda anggap bahagia. Tapi kalau sudah kumpul, bagaimana? Tidak ada rasa. Rasanya apa, Bante? Rasanya campur-campur. Jadi ibu bapak sekalian, Dhamma diajarkan kepada kita. Jangan sampai ibu bapak hanya terbuai oleh 5 tali kesenangan. Dan 5 tali kesenangan ini umurnya cuma pendek. Saya yakin umat Wihara Dhamma Ratna ini, ya, kalau hari libur, liburan kan ya? Apa di wihara meditasi? Liburan kan ya? Liburan itu bahagia enggak? Bisa foto, bisa selfie, bahagia tidak? Bahagia tidak? Kalau sudah pulang sampai rumah masih bertahan bahagianya? Bahagia tinggal di HP, set. Kalau HP-nya sudah penuh, apa yang terjadi? Hapus. Kebahagiaan yang muncul dari 5 tali kesenangan itu sangat pendek sekali. Jadi jangan sampai ibu bapak tidak mendekatkan diri pada kebaikan, hanya mengejar 5 tali kesenangan. Jangan sampai. Kenapa? Karena dari 5 tali kesenangan inilah seseorang bisa jadi sedih. Kesedihan muncul itu karena tidak terpenuhinya 5 tali kesenangan. Coba Anda renungkan. Kalau tidak dituruti 5 tali kesenangan itu, bahagia atau sedih? Bahagia atau sedih? Ya, kalau di Tangerang ini, mungkin Anda punya menu favorit ya. Menu favorit Anda pasti punyalah. Ya, apa kalau di Tangerang nih? Menu favorit Anda apa? Makanan di Tangerang. Laksa. Sudah jauh-jauh dari BSD, dari Tangerang, ya. Tangerang ke Tang City. Tutup. Apa yang terjadi? Tutup. Padahal ada menu yang lain loh. Tapi Anda dibuat menderita. Kenapa? 5 tali kesenangan ini memang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan. Tapi 5 tali kesenangan ini bisa membuat kita mengalami kesedihan. Bahkan kita juga bisa mengalami ketakutan. Ya, takut. Takut kenapa? Bukan takut tidak berbuat baik. Ya. Takutnya apa? Takut karena tidak bisa memenuhi 5 tali kesenangan. Anda dibuat menderita. Dan sebagai perumah tangga yang baik, ya jangan sampai ibu bapak mengerti kehidupan ini hanya pada menikmati 5 tali kesenangan. Karena 5 tali kesenangan ini bukannya tidak boleh. Ya boleh, tapi mesti diingat. Umurnya pendek. Tidak bisa tahan lama. Ya. Sampai tua sekalipun tidak pernah terpuaskan. Yang paling sederhana adalah mie instan. Dari dulu mie instan, sekarang mie instan, nanti tetap mie instan. Ya, tidak boleh nyebut merek. Ya, tidak boleh nyebut merek. Kenapa? Dari dulu tetap itu terus. Ya, karena sudah menjadi sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang muncul dari pintu indria. Nah, Sang Buddha mengingatkan kepada kita supaya kita tidak lengah. Karena kemana orang berkumpul, kemana orang pergi, tidak jauh-jauh dari 5 ini. 5 tali kesenangan. Ibu bapak tahu pik? Tahu pik? Menarik tidak? Betah? Betah? Mau ngomong betah tidak enak Bante. Betah. Kenapa di sana itu tempatnya Anda bisa betah? Karena di situ Anda mendapatkan 5 tali kesenangan. Dari mata bisa cuci mata. Dari telinga bisa dengar berbagai macam suara. Dari aroma juga berbagai macam aroma. Dari lidah berbagai macam rasa.
Dari sentuhan juga berbagai macam fenomena. Anda bisa tahan lama di sana. Beda kalau di wihara. Di wihara puja bakti dari jam 9 sampai jam 11. Kok Bante kok masih panjang ya? Aduh, ini Bante kok panjang. Kalau di pik, baru duduk sebentar. Kok cepet ya? Kenapa? Karena saat itu Anda mendapatkan 5 tali kesenangan. Dan Anda menjadi terbuai. Buktinya apa? 1 jam, 2 jam, 3 jam tidak terasa. Besok ke sana lagi. Beda kalau ke wihara. 2 jam, lama banget ya. Besok datang lagi. Kasih tahu ya, kalau Bante itu datang jangan kasih tahu saya ya. Soalnya ceramahnya nanti panjang, nanti saya menderita nanti. Tuh. Jadi ibu bapak sekalian, ini jadi bedanya. Ya, 5 tali kesenangan kita gampang sekali terbawa. Bukannya tidak boleh, tapi Anda harus waspada. Karena kita hidup di alam manusia ini bukan hanya berhenti pada 5 tali kesenangan. Soalnya kita masih lahir kembali. Kalau kita lahir kembali tidak punya kebajikan, apa yang terjadi? Ya maaf kata ya. Sedikit sekali manusia kembali sebagai manusia. Sedikit sekali manusia lahir kembali di alam dewa. Sedikit sekali. Lebih banyak dari manusia lahir kembali di alam peta, alam binatang, alam neraka. Sebabnya apa? Sebabnya melekat sama 5 tali kesenangan. Ini sebabnya. Orang bisa benci sama seseorang, bahkan kejahatan dilakukan itu demi 5 tali kesenangan. Betul tidak? Anda tipu teman Anda, tapi umat Buddha sih tidak. Ya, menipu, ada orang menipu. Kalau Anda menipu, ada orang menipu. Demi apa coba? Kekayaan. Kalau punya kekayaan dipakai untuk apa? 5 tali kesenangan. Hak orang lain diambil. Untuk apa? Untuk dapat kekayaan. Kalau sudah punya kekayaan untuk apa? 5 tali kesenangan. Keburukan-keburukan itu bisa dilakukan oleh seseorang atas dasar apa? 5 tali kesenangan. Dan dia tidak berpikir panjang setelah kematian ini. Dia tidak berpikir panjang. Karena dia tidak berpikir panjang, dia tidak ingat kebaikan. Sebagai akibatnya, kalau bukan lahir di alam neraka, lahir kembali di alam peta, dan juga lahir kembali di alam binatang. Ini akibat dari kelengahan. Makanya ibu bapak sebagai perumah tangga, 5 tali kesenangan ini jangan sampai mengambil seluruh waktu Anda. Ke wihara sampai tidak ada. Waktu meditasi sampai tidak ada. Mendengarkan dhamma sampai tidak punya waktu. Waktunya hanya habis untuk 5 tali kesenangan. Kalau 5 tali kesenangan ini dipenuhi, apa yang terjadi? Anda jadi tertidur. Kalau tertidur Anda bangun. Kalau bangun, ngejar lagi 5 tali kesenangan. Kalau 5 tali kesenangan sudah dikejar, Anda capek, Anda tidur lagi. Setelah tidur Anda bangun. Setelah bangun Anda ngejar lagi. Sedangkan umur ini ada batasnya. Kalau sudah umur ini sudah selesai batasnya, kebiasaan sebelumnya mengejar 5 tali kesenangan tidak didapatkan, dia akan menjadi makhluk gentayangan. Ini bukan nakut-nakuti. Ini adalah bentuk dari kesadaran. Supaya apa? Ibu bapak selalu inspirasi. Untuk apa? Mengisi waktunya dengan kebaikan. Jangan sampai pikiran Anda hanya 5 tali kesenangan aja. Pokoknya yang dikejar cuma ini 5.
Setiap duduk yang diomongkan, film, drama Korea, terobsesi pikirannya, dana makan ndak ada, yang ada drama Korea. Ya. Sampai ndak punya waktu untuk berbuat baik. Apa bisa begitu, Bante? Bisa. Kalau tidak ingat dhamma. Hari Minggu bukan ke wihara untuk mendengarkan dhamma. Ya rebahan di rumah. Sambil nonton drama India. Zaman saya dulu India, zaman sekarang Korea. Ya, kan ada masanya ya. Ya, jadi ibu bapak sekalian, jangan sampai 5 tali kesenangan ini menguasai Anda. Terus bagaimana, Bante? Sebagai perumah tangga, Sang Buddha menunjukkan dhamma secara bertahap yang disebut dengan Anupubbikata. Dan Anupubbikata ini adalah kebajikan awal yang perumah tangga bisa lakukan. Di dalam Anupubbikata itu diawali dari dana. Ya, sebisa mungkin ibu bapak sedikit atau banyak. Jangan sampai apa yang dimiliki habis untuk 5 tali kesenangan. Sampai-sampai tidak ada yang disisihkan untuk berdana. Berdana kepada siapa? Anda punya orang tua. Masih orang tuanya? Masih? Sudah berdana sama orang tuanya? Orang tuanya sudah tua atau masih muda? Yang orang tuanya sudah tua, ini tua banget ya. Tua, sudah berdana sama orang tuanya? Coba renungkan. Jangan sampai ibu bapak mengejar 5 tali kesenangan. Orang tua yang di rumah sebagai ladang kebajikan tidak dimanfaatkan. Anda punya orang tua. Pernah ngasih bubur ayam kepada orang tuanya? Sudah pernah belikan bubur ayam untuk orang tuanya? Kalau belum pernah, selesai puja bakti ini, beli bubur ayam dan pesenkan kepada orang tuanya, ini titipan dari Bante Atadhiro. Kok ada titipan begitu? Iya, Bante mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena berdana itu adalah praktek dhamma yang paling awal. Kepada siapa? Anda punya orang tua. Orang tua. Anda punya orang tua. Anda punya mertua juga. Ya. Anda punya orang tua, punya mertua. Anda punya menantu. Ya. Berbuatlah baik. Ya. Tidak harus kemudian apa-apa berdana. Ya. Bante. Kadang-kadang saya jadi tidak enak hati loh sama orang tua Anda. Kadang-kadang loh ya. Anda masak pagi-pagi untuk Bante. Ya. Giliran saya tanya, udah sebagian dikasih orang tua. Oh Bante, orang tua saya baik-baik saja kok Bante. Anda punya orang tua. Dan berdana itu adalah latihan yang paling awal. Kepada orang tua. Kepada sangga. Tapi yang paling dekat adalah orang tua. Karena Anda lahir di dunia ini bisa ada, bisa punya kesempatan untuk mendengarkan dhamma ini juga tidak lepas dari orang tua. Anda bisa mendengarkan dhamma, bisa berbuat baik, bisa nyumbang dimanapun kebaikan. Bahkan bisa jadi biku sekalipun, itu juga karena ada orang tua. Dan ini jangan sampai terlupakan. Kadang-kadang anak zaman sekarang 5 tali kesenangan menguasai dirinya. Orang tua dilupakan. Berdana diabaikan. Dia rela keluar uang banyak demi 5 tali kesenangan. Tapi dia sangat kikir untuk melakukan kebaikan. Apakah ada orang demikian? Apakah ada? Ada. Tidak boleh nyebut nama. Ya, ada. Ya, tidak boleh nyebut nama. Tapi yang jelas setelah saya perhatikan, orangnya tidak hadir. Nah, orangnya tidak hadir. Ya. Jadi ibu bapak sekalian, ini ajaran yang paling awal. Maka setelah sampai sini Anda refleksi, apakah benar apa yang disampaikan oleh Bante? Anda bisa renungkan. Kadang-kadang kita bisa lupa karena 5 tali kesenangan. Sampai-sampai kita lupa melakukan kebajikan. Berdana aja tidak kepikiran loh. Ya tidak kepikiran. Makanya ini adalah ajaran yang mengingatkan.
Ya, karena kita masih lahir kembali. Kita ini masih lahir kembali. Kalau Anda tidak percaya, Anda boleh buktikan. Bante, saya tidak percaya tentang dana. Ya silahkan. Tapi jangan nyamperin saya ya. Bante, tolong Bante. Jadi makhluk yang tidak kelihatan gitu ya. Tolong Bante kirim pelimpahan jasa gitu. Hidup Anda tidak pernah berbuat baik. Ya, dana adalah yang paling awal. Dan perumah tangga bisa lakukan. Ya, kepada orang tua, mertua, ya, kepada sangga, kepada tetangga. Intinya jangan sampai noda batin menguasai kita. Sampai-sampai kita menjadi orang kikir. Loh Bante, itu kan jerih payah saya semua Bante. Ingat tuh ya, hidup ini tidak kekal. Kita juga tidak kekal. Apa yang kita miliki juga tidak kekal. Kalau sekarang tidak dimanfaatkan, kapan Anda punya kesempatan berbuat baik? Anda yakin? Anda ini tidak kekurangan dalam hidup Anda. Saya yakin Anda tidak kekurangan dalam hidup Anda. Tapi Anda kalau tidak membuat kebajikan dengan berdana, saya tidak yakin kalau hidup Anda selanjutnya ini hidupnya akan lebih baik. Makanya ajaran yang paling awal ini adalah berdana. Kenapa ini disampaikan? Karena sesuai dengan porsinya. Perumah tangga yang paling mudah, yang paling bisa dilakukan adalah paling awal, berdana. Ya nanti kalau sekolah ke luar negeri, ini kan ada nih, mungkin sekolah ke luar negeri, ya pulang-pulanglah, bawa teh gitu, kasih orang tua. Jangan hanya jadi, kiriman kurang, ya. Bante kan saya belum bisa berbakti sama orang tua, soalnya saya belum punya kekayaan. Sedikit, berberilah. Jangan nunggu sudah punya kekayaan baru berpikir berdana. Karena biasanya kalau sudah punya kekayaan, kadang-kadang banyak alasan. Jadi yang paling pertama ini adalah dana. Ini bisa dilakukan. Yang kedua, sila. Sebagai perumah tangga, menjaga sila ini adalah hal yang patut untuk dilakukan. Terkhusus sila yang sifatnya alami, yang disebut dengan pakati sila, sila alami. Sila alami adalah sila yang dijalankan oleh perumah tangga. 5 latihan kemoralan. 5 latihan kemoralan ini ya mungkin untuk dijalankan. Ya, selalu ingat keseharian Anda. Ya memang sekarang ini banyak ya. Ya saya perlu menyampaikan ini demi kebaikan Anda. Saya tidak iri kok dengan Anda. Ya saya tidak iri dengan Anda. Ini saya sampaikan demi kebaikan Anda. Di BSD ya, ini saya tidak promosi ya. Di BSD sekarang itu banyak sekali resto-resto yang ikan segar-segar itu loh. Banyak sekali. Kalau bisa ya, kalau kepengen ya, tanya dulu. Carilah yang mati. Tanya yang mati. Ya. Apa? Katanya kan mau sehat, mau umurnya panjang. Ikan lagi berenang ditunjuk. Ikan lagi berenang ditunjuk. Ikan lagi diskusi sama temennya. Kan ngumpul-ngumpul diskusi itu ditunjuk. Bayangkan kita lagi diskusi, tahu-tahu dieksekusi. Gimana coba? Kita ingin menikmati dunia, tahu-tahu dibuat menderita. Bagaimana? Katanya kita lahir dengan harapan semoga umur panjang sehat, sedangkan yang dilakukan membuat umur pendek dan nyakiti. Anda renungkan. Ya. Jadi meskipun temannya promosi kepada Anda, oh ini seger, tulangnya lunak. Bener loh, tulangnya lunak itu loh. Oh ini tulangnya lunak, seger. Nanti kalau diterus-teruskan, akibatnya apa? Tulang lunak beneran loh. Nanti ketika usia tua, badan tidak bisa ditegakkan lagi. Lunak nempel di ranjang. Jadi perlu direnungkan Ibu Bapak, sila. Nanti kalau umat Buddha, ya dalam keseharian,
Ya, karena saya perhatikan hidup Anda kan makin hari ini makin terang nih. Kalau makin terang artinya kan banyak uang. Ya. Kalau banyak uang, godaannya makin kenceng. Yang dulu tanyanya ikan mati, sekarang mulai cari ikan hidup. Hati-hati. Ya, ini demi kebaikan Anda. Karena nanti lahir kembali dengan kondisi menderita, kesehatan diambil, meskipun punya segala-galanya. Tapi kalau kesehatan diambil, tak bisa menikmati. Anda punya, tapi sakit-sakitan, apa guna? Kenapa makhluk itu bisa sakit-sakitan? Kenapa manusia bisa sakit-sakitan? Itu juga akibat dari praktek sila yang pertama dilanggar. Makanya sebisa mungkin, kalau kepepet lain cerita. Ya, kalau kepepet itu lain cerita. Tapi kadang-kadang bukan kepepet, kita sengaja yang mepet. Mepet ya, Bante tidak ada menu yang lain, Bante kita sudah masuk di sini. Ya kan ada sebelahnya. Ini demi kebaikan Anda. Ya, Sang Buddha menunjukkan dhamma bukan membuat Anda hidupnya jadi sulit, bukan. Wah jadi umat Buddha sulit, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Justru sekarang kita dikasih tahu itu lebih baik daripada menderita nanti. Ini tidak boleh, ini tidak boleh. Itu lebih baik daripada nanti menderita. Melanggar sila, ya, menjaga sila sama melanggar sila, mana yang lebih mudah? Saya tidak tanya yang sulit. Melanggar sila sama menjaga sila, mana yang lebih sulit? Yang lebih sulit mana? Menjaga sila sama melanggar sila, mana yang lebih sulit? Melanggar yang lebih sulit. Betul kan ya? Nah, kalau Anda punya latihan sila, melanggar itu rasanya sulit. Tapi kalau Anda tidak latihan, menjaga sila itu yang sulit. Tapi kalau Anda punya keyakinan demi diri sendiri, ya Anda akan menjaga. Berusaha untuk tidak membunuh, berusaha untuk tidak mengambil. Ya tolong ya nanti kalau belanja ibu-ibu, kelebihan kembaliannya. Jangan bilang karma baik berbuah. Jangan bilang karma baik berbuah. Ya. Karena itu tahu, Anda menghitung, Anda tahu itu milik orang. Termasuk kalau ada salah transfer. Ya, Anda dagang, sudah ditransfer orang, ditransfer lagi. Jangan kemudian Anda terlena, kok dewa tahu ya. Kalau saya sedang duitnya kurang sampai ditransfer double. Ya. Jangan mengambil apa yang tidak diberikan. Kenapa? Karena kalau masuk yang sesuatu yang bukan milik kita, dia bisa gondol lebih. Tahu enggak gondol lebih? Kelebihan 50.000 bisa ngambil 500.000. Tahu? Jadi kalau kelebihan 50.000 itu bisa ngambil 500.000. Bisa ngambil juga 5 juta. Ya, makanya ya kalau kelebihan Anda rasanya bahagia loh. Anda bisa mengembalikan kelebihan itu dengan berkata jujur, Anda lebih bahagia. Anda bisa buktikan kalau suatu saat ada transferan lebih, Anda bisa kembalikan, rasanya itu bahagia, bahagia sekali. Kemudian sila yang ketiga, berusahalah untuk setia dengan pasangan hidup. Ya, berusahalah untuk setia dengan pasangan hidup. Ya, ini penting sekali. Ya, karena sebagai perumah tangga, kesetiaan itu menjadi hal yang utama, baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kesetiaan, setialah. Kalau sudah komitmen menikah, komitmenlah untuk setia. Ya. Jadi kalau sudah menikah, komitmenlah untuk setia. Kalau masih pacaran bagaimana, Bante? Kalau masih pacaran itu kan belum ada ikatan, masih tahap pengenalan. Tapi biasanya orang sekarang baru pacaran aja udah ngundang papa mama. Baru pacaran udah ngundang papa mama. Kadang-kadang aneh loh ya. Padahal itu kan masa untuk ya perkenalan ya. Tapi kalau sudah komitmen menjadi
Suami istri yang sudah diberkahi, sudah dikukuhkan, milikilah kesetiaan. Apapun yang terjadi, milikilah kesetiaan. Dan ini menjadi dasar perumah tangga. Dan Sang Buddha memuji perumah tangga yang punya kesetiaan. Seperti siapa Bante? Seperti Bapak Nakulapita dan Ibu Nakulamata. Ini contoh yang dipuji. Bapak Nakula dan Ibu Nakula. Nakulamata dan Nakulapita. Dua-duanya setia. Bahkan dikala Bapak Nakula sedang sakit, Nakulamita menunjukkan, meskipun kamu sakit bahkan tutup usia sekalipun, saya tidak mencari yang lain. Mendengar kalimat itu, Bapak Nakulapita sembuh. Sembuh. Itu ada kisahnya. Ya. Hebatnya kekuatan dari kesetiaan. Ini sebagai perumah tangga, ini sila. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah berbicaralah yang benar. Ya. Hati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan. Hati-hatilah. Jangan berkata kasar pada siapapun. Hati-hatilah. Meskipun ada orang meminta kepada kita, tolong kasih kritik dan saran. Hati-hatilah. Karena kadang-kadang orang itu tidak fair loh. Ada umat menyampaikan kepada temannya, kalau ada kurang kasih tahu saya. Dia kasih tahu beneran, musuhan. Dikasih tahu beneran musuhan. Makanya kita harus menjaga kita punya ucapan. Kadang-kadang kita berkata jujur apa adanya. Kadang-kadang kita harus menyampaikan dengan bijaksana. Ya, harus bijaksana. Kadang-kadang terlalu vulgar, itu juga tidak baik juga. Ya. Kan bener Bante. Iya bener ya bener, tapi bungkusnya ini loh harus rapi. Ya. Itu kadang-kadang bisa miskomunikasi. Dan ini bisa ngerembet kemana-mana. Urusan ucapan. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita, cobalah berbicara yang benar. Ya, berbicara yang benar. Kalau tidak penting jangan bicara. Makanya kapan hari kemarin meditasi ada umat, saya kasih motivasi. Motivasinya apa? Bante, saya kan baru ikut meditasi, saya tidak bisa konsentrasi, duduk juga tidak bisa. Saya tidak ada kemajuan loh Bante. Ada. Kemajuannya adalah Anda latihan diam. Karena biasanya di rumah apa aja dikomentari. Handuk dikomentari, sandal dikomentari, apa dikomentari. Sekarang dia ikut meditasi, diam. Kemajuan. Bisa diam. Karena kalau Anda bisa mendiamkan ucapan Anda, itu sangat berguna. Ya. Karena kebiasaan kita itu suka komentar. Kalau sudah komentar berlebihan, nanti bisa mengarah kemana-mana. Jadi sebisa mungkin, tolonglah. Ya. Jaga ucapan. Ya, jaga ucapan. Sebelum bertindak, coba direnungkan apa yang akan kita ucapkan. Makin kesini, saya pun juga semakin merenungkan. Makanya saya sedikit ngomong makin kesini. Ya, kenapa? Takut kebablasan. Ya, ini juga menjadi renungan. Karena apa? Dari ucapan ini, meskipun tidak kelihatan, tapi dampak dari ucapan itu luar biasa. Kemudian yang kelima, berusahalah sebisa mungkin untuk tidak minum minuman keras. Saya yakin umat Buddha sih tidak. Yang hadir di sini tapi. Ya, saya yakin tidak. Ya, sebisa mungkin. Ya, jangan sampai ya membuat pikirannya menjadi lemah. Ya, jangan sampai. Kenapa? Karena kalau 5 sila ini dilanggar, semua tidak ada bentengnya. Untuk jatuh ke alam menderita, kemungkinannya lebih besar. Dan kita mengharapkan lahir kembali di alam yang bahagia. Betul kan ya? Lahir ke alam bahagia. Karena sila jika dipraktekkan, sila ini akan membuat seseorang lahir kembali di alam manusia. Bahkan dari sila itu juga bisa mendorong seseorang lahir di alam dewa. Ditambah lagi punya kekuatan dana. Di sini bahagia. Di sana juga bahagia. Tidak jatuh di alam menderita. Tetapi perlu diingat, hal-hal baik ini akan hadir selalu dalam hidup Anda. Selama Dhamma masih nempel dalam
ingatan Anda. Tapi hal-hal baik ini akan bergeser. Dana sudah tidak. Sila sudah dilanggar. Kenapa? Karena sudah tidak ingat dhamma. Yang diingat siapa? Temennya. Bante, yang kikir banyak kok Bante. Yang melanggar sila juga banyak. Ya. Jangan sampai ibu bapak membawa dirinya menuju ke tempat yang gelap. Sebisa mungkin. Ya, ini kita kesempatan jadi manusia, ini kesempatan yang berharga. Ya, apalagi kita jadi manusia ini kejar-kejaran waktu. Ya, makin kesini saya makin merenungkan loh. Ya, dengan bertambahnya umur 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, saya semakin merenung. Makin hari, saya makin tua. Makin hari, uban makin tambah. Makin hari, gigi tampaknya sudah mulai goyang juga. Makin hari tiba saatnya semua akan kita tinggalkan. Tetapi ada sesuatu yang kita bawa, yaitu kebajikan. Minimal sebagai perumah tangga. Dana dijalankan, sila dipraktekkan. Syukur-syukur. Ini syukur-syukur, ini plusnya nih. Syukur-syukur ada waktu kesempatan meditasi. Syukur-syukur. Ikut latihan meditasi. Kenapa Bante? Meditasi akan mengupgrade kita makin naik. Ya, bukan lagi urusannya sila, tapi urusannya batin. Dan kita lahir kembali, ini juga tidak lepas dari pikiran kita. Makanya ibu bapak sekalian, kalau ada waktu, ada kesempatan, ya meditasi. Ya, meditasi. Saya tidak promosi loh ya. Saya tidak promosi. Kalau Anda tidak punya teman, Anda boleh gabung dengan saya. Sabtu minggu pertama di BSD. Tidak tahu di WDR tanggal berapa, saya tidak tahu. Pokoknya saya punya jadwal sendiri. Sabtu minggu pertama di BSD. Anda bisa gabung dari pagi sampai sore. Apa yang dilakukan Bante? Tidak ngapa-ngapain. Hanya duduk, diem. Memperhatikan apa Bante? Napas masuk, napas keluar. Temennya banyak enggak Bante? Banyak sekali. 5, 10 lebih. Yang jelas bukan sendirian. Meditasilah. Karena Anda punya hal yang harus Anda siapkan. Ya, dana sudah Anda jalankan, sila juga telah Anda praktekkan. Ditambah lagi, meditasilah. Jangan sampai lengah. Karena kita ini kejar-kejaran dengan waktu. Makin hari makin tua. Dan sudah tua tiba waktunya. Sampai jumpa. Sampai lahir di alam yang berikutnya. Dan begitulah siklus kehidupan. Makanya Dhamma diingatkan kepada kita supaya kita tidak lengah. Ya, jangan sampai ibu bapak sekali lagi 5 tali kesenangan menguasai Anda. Hari Minggu datanglah ke wihara. Dan saya tidak usah ragu, Anda sudah pasti datang. Ya, datanglah ke wihara. Untuk apa? Merawat Anda punya keyakinan. Ya, karena kita ini kejar-kejaran. Dan berputar keliling dunia ini tidak akan pernah ada habisnya. Ya, Anda mau kejar kemanapun tidak pernah ada habisnya. Makanya sekarang kita yang memeluk keyakinan kepada agama Buddha adalah keberuntungan. Karena dalam hidup ini kita diingatkan untuk menanam kebaikan. Bahkan penyempurnaan parami sekalipun itu juga tidak lepas dari dukungan kebajikan juga. Dana, sila, bawana. Ya, inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan hari ini sebagai satu renungan kembali agar ibu bapak sekalian teringat tentang betapa berharganya terlahir sebagai manusia. Sekaligus juga mengisi kesempatan terakhir dengan manusia ini dengan kebajikan. Bukan hanya mengejar 5 tali kesenangan, tetapi juga mengejar kebajikan. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak sekalian.
Semoga ibu bapak bersama dengan keluarga senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Semoga harapan-harapan baik Anda, semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Semoga semua makhluk berbahagia, Sabisata Bhawantu Sukhitata.